di Zoom diutamakan yang sesuai dengan tema saat ini. Kemudian hanya boleh satu pertanyaan karena keterbatasan waktu. Baik, Bismillah. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, Anda mulai dari kolom chat. Fadhal. Ustadz, ini banyak pertanyaan. Mohon nasihatnya bagaimana melembutkan hati suami, karena ada juga suami yang jarang sholat, ada suami yang sudah sholat namun tidak mau buka Al-Quran ataupun kajian, ada yang suka musik, merokok. Nah, ini bagaimana caranya Ustadz supaya melakukan pendekatan pada suami, supaya bisa mendekat pada Allah tanpa menyinggung hati suami. Lalu apakah ada doanya Ustadz untuk melembutkan hatinya? Mohon nasihatnya Ustadz. Naam, subhanallah jemaah. Iya. Jadi memang orang yang hatinya keras itu sulit menerima nasihat. Sulit melakukan ketaatan tapi berbuat maksiat. Ringan sekali dia melakukan. Jadi sekarang kan yang bertanya istrinya gimana ngobatin suami yang kayak gitu. Yang pertama memang kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika menghadapi Abu Jahal, ketika menghadapi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaih. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari orang yang lebih engkau cintai. Dua orang itu, Amr bin Hisham, itu Abu Jahal, yang satu Umar bin Khattab. Ternyata Umar yang lebih Allah cintai daripada Amr bin Hisham. Abu Jahal. Doa. Karena udah dibacain Quran, disampaikan firman Allah, ditolak sama mereka. Maka pintu doa adalah pintu yang paling pintas, yang paling mudah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, kepada pasangan hidup kita. Perbanyak sholatmu, perbanyak kebaikanmu, semoga Allah kemudian mengabulkan doa. Kemudian bagaimana tadi melembutkan hati suami supaya dia tidak merasa diguruin, supaya nggak tersinggung. Beberapa cara tadi yang disebutkan, ajak suami ikut bakti sosial. Oke lah, suami mungkin kajian nggak mau. Yuk, ajak suami kita mau bagi-bagi beras bang ya. Banyak orang-orang terdampak pandemi ya, datang sama mereka. Sisihkan waktu lah bang, kan dia supaya tidak merasa sedang kajian. Kalau kajian kadang-kadang udah nolak tuh dia. Maka diajak bagaimana suami mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Berbagi dengan orang-orang. Atau membesuk orang sakit. Ajak suami, bang ada fulana atau fulan sakit parah. Bang. Kalau ada waktu ya bang, kesian. Nah, ini menjadi momentum bagaimana hati jadi lembut. Ketika melihat kondisi seperti itu kan kadang-kadang dia jadi sadar dia. Karena melihat ke bawah itu akan membantu dia jadi lembut hati. Tapi kalau melihat ke atas terus. Yang nasihat udah mentok, gak diterima, tapi dia ngelihat ke atas terus. Maka diajak melihat ke yang di bawah tadi. Yang ketiga, merenungkan ciptaan Allah. Diajak baca Quran, dia mungkin enggak. Oke, sudah. Bang, kita jalan-jalan yuk. Ngelihat. Ya, ngelihat apalah. Taman safari, ngelihat binatang-binatang. Atau kita lihat ikan-ikan. Yang di sanalah istri bisa menyampaikan pesan tanpa suami sadar. Bicara tadi ngelihat ikan koi, ya Allah bang. Siapa yang mewarnai ikan koi ini bang? Ya Allah lah, mungkin suami akan mengatakan gitu. Bukan orang Jepang wala mana, nih Allah yang mewarnai. Nah, disinilah perlahan-lahan yang nantinya ketika sudah siap baru kita sampaikan lagi. Ajak ziarah kubur umpamanya. Bilang bang, kita lama gak ziarah kubur, ingin doain ibu atau siapa yang sudah meninggal. Hadza wallahu a'lam. Baik,